Calon keyboard goib. Apa jangan-jangan udah goib lagi? Ini adalah Ajas AK820, sebuah mechanical keyboard 75% gasket mount yang pas gue beli tuh harganya cuma 300 ribuan doang cuy. Dan kayaknya sih kemungkinan besar pas video ini naik, harganya udah naik juga. Ya entah karena mungkin udah bukan harga launching lagi, atau bisa juga karena stoknya menipis, jadi supaya nggak goib-goib banget gitu ya. Ya harganya dinaikin. Nah kebetulan karena keyboard ini bukan yang baru-baru banget rilis gitu ya, jadi kayaknya nggak cukup kalau misalnya di video ini gue review biasa doang. Jadi gue memutuskan untuk ya modif aja sekalian. Toh gue juga udah lama kan nggak modif keyboard 300 ribuan kayak gini. Jadi daripada banyak cincong, langsung aja kita masuk ke pembahasan keyboardnya. Ayo kita bahas keyboardnya bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini gue lagi megang sebuah mechanical keyboard gasket mount 75% yang sempat bikin gempar pasar mechanical keyboard di sini ya, karena harganya tuh yang nggak masuk akal. Ini adalah Ajas AK820. Keyboard ini gue beli sendiri alias nggak ada endorse-endorsean gitu ya. Jadi apapun yang gue katakan di video ini tuh bakal 100% jujur dan nggak ada filternya. Oke, jadi kenapa gue bilang keyboard ini tuh sempat bikin gempar alias ngerusak pasar gitu? Well, secara overview, keyboard ini adalah keyboard dengan form factor 75% exploded, pakai knob, hotshot 5 pin, dan kalau gue nonton review-reviewnya kreator lain tentang keyboard ini sebelum gue sendiri pegang, katanya foamnya udah lengkap banget. Nah di sini gue sendiri pun udah sempat bongkar keyboardnya dan udah gue modif juga ya, seperti yang bisa kalian lihat. Dan gue cukup kaget ketika gue bongkar keyboardnya dan gue ngeliat apa yang ada di dalamnya, karena menurut gue dengan apa yang ada di dalam keyboard ini itu bener-bener nggak masuk akal kalau dia itu harganya cuma 300 ribu pas gue beli. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk lebih dalam soal pembahasan keyboardnya, gue mau bahas soal paket pembeliannya dulu. Jadi untuk yang ada di dalam box, pastinya kalian bakal dapat si unit keyboardnya yang di cover semacam plastik mika gitu, terus dapat kabel yang biasa banget, dapat switch and keycap puller juga, sama dapat user manual. Simple banget ya, tapi namanya keyboard 300 ribuan ya mau expect apa sih? Oke, jadi secara fisik, body dari keyboard ini tuh pakai plastik ABS yang mana memang kerasa agak ringkih. Dalam artian rasanya tuh kalau keyboard ini jatuh, bakal ada yang patah gitu. Bentuk keyboardnya lumayan agresif dengan sudut-sudutnya yang kelihatan kayak kotak banget, tapi untungnya di sini sudutnya dibikin agak rounded gitu, jadi nggak tajam. Karena case keyboardnya terdiri dari dua bagian, jadinya kebentuk side profile yang enak dipandang. Jadi kelihatannya tuh kayak agak mirip Keychron atau GMMK Pro gitu sih. Untuk knobnya memang terbuat dari aluminium ya, tapi finishingnya tuh kayak aneh gitu. Serasa kayak tajam-tajam di jari, dan untuk modul knobnya juga kerasa agak kendor sih. Di bagian bawah keyboardnya ada flip up feet dual level, yang artinya keyboard ini punya 3 varian typing angle, dan ada rubber feetnya juga. Cuman emang di sini ada beberapa dummy bekas moldingan pabrik yang kayaknya tadinya buat fitur wireless ya, tapi gak jadi karena mau dibikin keyboard murah. Keycapsnya masih OEM profile dengan bahan ABS yang ya bisa dibilang keycaps murah lah ya. Dan switchnya juga nothing special, jadi nggak banyak yang bisa dibahas soal kedua hal itu. Nah tapi untuk stabilizersnya udah factory loop dan surprisingly lumayan konsisten untuk loopingnya. Keyboardnya ada lighting backlit juga, tapi kayaknya dia cuma satu warna aja, yaitu warna biru ya. Gue udah sempet coba-cobain kombinasi FN yang biasanya bisa buat gonta-ganti mode RGB, tapi kayaknya emang nggak ada RGB-nya deh, cuma backlit aja jadinya. Dan untuk koneksinya dia cuma bisa wire Type-C aja, yang mana port USB-C-nya tuh ada di antara tombol F8 sama F9. Oke, sekarang gue mau bahas soal jeroan keyboardnya, karena yang bikin harganya ini nggak masuk akal itu sebagian besar tuh ada di bagian dalam keyboardnya. Case keyboardnya terdiri dari dua bagian, ada top case dan bottom case yang bisa dipisahin pakai pry tool atau diselip-selipin gitu di tengah-tengahnya. Ketika bagian dalam keyboardnya terbuka, di sini bisa kelihatan kalau secara akustik keyboardnya udah dikasih berbagai macam dampening media, dari mulai semacam film plastik gitu yang unik banget, ada PE foam sheet juga, plate foam yang pakai bahan EVA, ada PCB foam juga yang di sini kelihatannya kayak masih pakai busa biasa ya. Dan juga silikon layer yang lumayan tebel buat bottom case-nya yang bikin akustik keyboard ini tuh nggak hollow sama sekali. Untuk PCB-nya gue sebenarnya cukup kaget karena PCB-nya dua warna gitu. Dan di sini bagian bawah PCB warna merahnya tuh ngingetin gue sama custom keyboard mahal gitu ya. Jadi secara nggak langsung ngasih kesan mewah di keyboard 300 ribuan ini. Untuk plate-nya juga pakai bahan polikarbonat berflex cut dan bukan bahan steel layaknya keyboard mahal lain. Jadi pastinya bakal ngasih typing feel yang jauh lebih soft ketimbang kalau pakai plate metal. Dan untuk mounting systemnya di sini dia pakai gasket mount, dan gasket mountnya itu real dan no gimmick. Dan gue juga cukup kagum sama sistem gasket mountnya yang pakai semacam silicone sleeves gitu. Jadi untuk instalasinya juga jauh lebih gampang dan lagi-lagi ngasih kesan mewah di keyboard 300 ribuan ini. Paling ada satu hal yang cukup mengecewakan di keyboard ini, yaitu USB portnya yang ternyata nyatu sama PCB-nya ya, dan nggak pakai daughterboard. Agak nanggung aja gitu untuk sebuah keyboard gasket mount nggak pakai daughterboard. Jadinya semisal keyboardnya ngeflex, ya si USB portnya bakal ikutan gerak. Nah setelah lihat bagian dalam keyboardnya,
jelas banget kalau keyboard ini punya potensi yang besar buat dibikin typing feel sama suaranya itu jadi enak. Jadi di sini gue coba untuk modif tipis-tipis aja gitu ya, nggak coba modif yang banyak banget karena sebenarnya nggak perlu dimodif-modif banyak tuh udah bisa enak keyboardnya. Untuk switchnya di sini gue pakai Noir Skyline yang tactile ya. Dan untuk keycapsnya di sini gue pakai semacam PBT die-sub warna-warni, warna putih gitu ya. Jadi kayak biar unik aja gitu, biar nggak bosen-bosen banget. Oh ya, profilnya juga kebetulan cherry profile ya. Jadi untuk di keyboard ini yang PCB-nya masih north facing itu mungkin bakalan ada interference, tapi karena gue nggak peduli gitu ya. Jadi kayak ya udahlah ya. Dan selain itu rasanya udah nggak ada yang perlu-perlu banget untuk ditweak ya. Secara akustik gue biarin sama aja sama bawaannya, alias foamnya tuh masih kepake semua. Dan karena tuningan stabilizersnya udah lumayan bagus dari bawaan, nggak perlu gue apa-apain lagi. Paling satu hal yang bisa dimodif dari keyboard ini adalah case-nya, yang mungkin bisa di repaint atau di sticker bomb, karena secara stok tuh dia agak kurang enak dipandang sih. Tapi karena gue lagi mager untuk ngelakuin dua-duanya ya, jadi kita biarin aja dulu lah, seperti biasa dulu dengan warna putih yang ya putih banget inilah. Sekali lagi di sini hal yang harus dicatat adalah karena dia PCB-nya masih north facing, artinya kalau pakai keycaps cherry profile harus siap kalau ada interference yang ngaruh ke suara keyboardnya. Tapi gue mah nggak masalah, jadi ya udahlah ya. Oke, jadi sekarang di sini gue bakal kasih kalian typing test dari si Ajas AK820 ini dalam dua varian. Yang varian pertama itu yang secara stok alias gak gue apa-apain, bener-bener out of the box dan pakai switchnya blue switch yang pasti bakal enak banget di kuping kalian. Dan yang kedua itu bakalan yang udah gue modif sesimpel inilah, pokoknya simple banget gue modif dan kalian bisa dengar sendiri perbedaannya tuh sesignifikan itu. Oke, jadi sebelum gua kasih opini final gua mau kasih tahu dulu ke kalian harga dari keyboard ini yang udah bukan 300 ribuan lagi. Per 10 November, harga keyboard ini tuh udah naik ke 400 ribuan, alias kalau misalnya yang variannya kayak gua yang cuma one tone doang gitu, itu harga di 429 ribu, dan kalau misalnya yang two tone itu ada di 499 ribu. Menurut gua sih untuk yang single tone kayak yang punya gua ini tuh masih worth it banget untuk dibeli ya. Terutama buat kalian yang emang lagi nyari keyboard gasket mount 75% yang murah dan emang pengen kalian modif-modif tapi kayak nggak pengen modif-modif yang ribet banget gitu. Tapi menurut gue pribadi, yang two tone tuh kurang worth it untuk dibeli. Kecuali kalian emang suka banget sama warnanya ya. Karena literally bedanya cuma di switch sama keycaps doang. Tapi rasanya untuk 400 ribuan kecil, Ajas AK820 ini bukan keyboard yang worth it buat semua orang. Kalau kalian orang yang nyari mechanical keyboard wireless yang harganya murah, ya jangan beli ini, karena masih ada banyak opsi lain kayak misalnya RK84, terus kayak Daiwa D68 SF Max gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian nggak butuh fitur wireless, gua rasa keyboard ini tuh di harganya yang masih 400 ribuan kecil itu kayak semacam must buy banget sih. Karena bener-bener literally tinggal dimodif dikit aja tuh udah bisa bikin keyboard ini yang harganya 400 ribuan kecil dan bahkan tadinya 300 ribuan ya, bisa rasanya kayak harga-harga keyboard 800 ribuan sampai 900 ribuan. Dan itu cuma dimodif dikit aja. Gimana kalau misalnya kayak dimodif yang pol-polan gitu. Bahkan di sini pun gue juga modifnya nggak pakai barang-barang mahal gitu. Switchnya murah, keycapsnya juga murah. Jadi udah mah keyboard murah meriah, switch murah meriah, keycaps murah meriah. Keyboard ini tuh bener-bener keyboard kere hore paling mantep sih menurut gue sih. Tapi emang agak gila sih keyboard ini sih. Cuma gue ganti switch sama keycapsnya doang bisa seenak ini typing feel dan suaranya. Kayak dari pabrik itu udah dituning seenak mungkin gitu ya. Jadi kita-kita yang kayak misalnya mungkin udah males banget untuk modif-modif yang terlalu berat, itu udah bisa ngerasain rasanya keyboard yang udah dimodif secara berat tanpa harus keluarin tenaga lebih gitu. Sebenarnya buat gue agak culture shock ya, agak gila juga kalau di zaman sekarang itu dengan harga 400 ribuan kecil doang udah bisa dapet keyboard kayak gini. Soalnya zaman gue masih aktif buat main keyboard tuh 400 ribuan dapat apaan cuy? Nah buat kalian yang tertarik untuk beli keyboard si Ajas AK820, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah beserta switch dan keycaps yang gue pakai buat modif keyboardnya. Dan kalau misal kalian emang ada pikiran untuk beli, kata gue sih stop mikir dan langsung beli aja. Karena emang keyboard ini walaupun harga jadi naikin dikit pun juga kayaknya bakal jadi calon keyboard goib sih. Jadi
sebelum goib gue rasa mending beli aja dulu deh. Oke, jadi itu dia untuk review singkat gue terhadap Ajas AK820. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga ngebantu juga buat kalian yang emang nungguin review gue terhadap Ajas AK820 ini. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian gak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.